Api! Api! Ada musibah! Ada api! Ada api! Kebakaran! Cepat, Siro! Kebakaran! Ambil air lagi! Ayo cepat! Cepat, padamkan apinya! Jangan sampai merambat ke bahtera! Ayo cepat! Hampir saja musibah itu menimpa kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kita akan membangun parit di sekeliling bahtera dan mengisinya dengan air agar kebakaran itu tidak terjadi lagi. Sesungguhnya aku sudah memikirkan sebelumnya. Hanya saja aku tidak membayangkan kalau hal ini akan terjadi. Ayah, itu gagasan yang cemerlang. Parit dialiri air di sekeliling bahtera. Gagasan cemerlang. Sudah kau lihat kan berapa banyak orang yang melihat bahtera itu? Bahtera itu membuat kita malu. Tapi Nuh tetap tidak ragu-ragu. Dia tetap mengerjakannya karena Allah telah berfirman padanya. Kapan Allah akan mendatangkan air bah itu? Dan membinasakan setiap orang. Jangan lupa. Apalagi yang bersikap kasar kepadaku. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka telah sadar dan mulai berubah. Setelah mendengar kisah-kisah kejahatan. Heran ya kenapa bisa begitu. Ham tempatkan para pengawal di sekeliling bahtera. Sebab ada ancaman yang akan menghancurkannya. Kau pernah mendatangi tempat memuja itu? Memuja bahtera? Apa yang sedang engkau katakan? Berkembang agama baru pemuja bahtera. Imamnya memiliki patung bahtera kecil yang terbuat dari kayu dan menjualnya kepada para wisatawan. Mereka mengadakan ritual di sekitar bahtera. Maksudmu mereka mengadakan suatu upacara untuk penyambutan kedatangan air bah itu? Bukan, mereka tidak peduli soal itu. Air bah? Air bah yang mana? Mereka tertarik pada uang. Dan suamimu Ham ada di antara mereka. Apakah Nuh sudah tahu soal ini? Istar, kau hanya iri hati sebab kami dapat menghadiahkan baju dan pot yang indah dan aku punya banyak hamba dan pelayan. Tidak sayangku, aku sama sekali tidak iri hati. Aku hanya melihat perilaku dan cara berpikirmu yang buruk. Engkau sudah menjadi seseorang yang hidup tanpa Allah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nuh. Sayangku, ketahuilah bahwa kau menilai hati yang tidak terlihat. Jadi hati-hatilah. Perbuatan seseorang meluap dari hati. Aku dapat menilainya. Menurut pendapatku lebih baik kalian menghentikan percakapan ini sekarang. Sebelum pertengkaran semakin keras, lalu kita semua akan menyesal sendiri. Jika kita harus hidup dalam bahtera itu untuk jangka waktu yang lama, tak ada satupun dari kita yang akan keluar dalam keadaan hidup. Lihatlah, goresan luka di pipiku ini. Aku setuju. Aku tidak ingin dengar seseorang membicarakan yang tidak-tidak tentang suamiku. Tidak seorang pun. Cukup, hentikan semua ini. Hormatilah wanita yang lebih tua. Metusalah wafat dalam usia 999 tahun. Sikap hidupnya perlu kita teladani. Kita memakamkan jenazahnya di samping makam anaknya yaitu Lameh ayahku. Semoga mereka beristirahat dalam damai. Amin. Kini, setelah kematian Lamek dan Metusalah, apa yang harus kita lakukan? Inilah waktunya. Selama 969 tahun, Metusalah yang hidup dengan kesederhanaan dan kejujuran adalah saksi hidup yang hidupnya selaras dengan firman Allah. Sekarang, saksi ini telah pergi. Kita juga akan segera pergi. Anak-anakku, tataplah bahtera itu. Dan berterima kasihlah kepada Allah atas karya penyelamatannya. Kita akan segera memasuki bahtera itu.
Apakah ayah benar-benar yakin? Iya, nak. Ayah sungguh-sungguh meyakininya. Tanda itu telah disampaikan. Jagalah, agar tidak ada satupun yang memasuki atau mendekati bahtera itu. Kita masih punya banyak pekerjaan, dan kita tidak membutuhkan para petualang. Ham, katakan pada Fasam untuk menutup kedainya. Lalu kita segera masuk. Aku mengerti, ayah. Tapi ada beberapa hal yang ingin kami ketahui, ayah. Istriku ingin mengetahui apa saja yang akan kita bawa. Baju-baju yang ada di punggung kita. Itu mustahil. Sayang kalau harta milik kita seperti emas, perak, dan batu permata kita tinggalkan begitu saja. Juga rempah-rempah dan dupa wangi milik kita. Bawalah yang penting-penting saja. Tapi kita membutuhkannya, ayah. Yang kita butuhkan benih untuk ditanam dan alat-alat untuk memanen. Semua yang diperlukan akan kami kumpulkan, ya. Tapi bagaimana cara memasukkan semua hewan itu ke dalam bahtera? Dan bagaimana cara mengawasinya? Lalu bagaimana cara memberi makan semua hewan itu? Dan juga membuang seluruh sisa makanan dan kotoran mereka. Jendela di bahtera cuma ada satu, ya. Ketika Allah bekerja, Dia bekerja dengan ajaib. Tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan diri. Semua tunduk dan patuh sesuai firman Allah. Ayah, Kai dan aku merasa takut. Jadi ada masalah baru. Sudahlah, jangan ganggu dia, Ham. Itu perlu untuk dia agar lebih dewasa. Bicara saja soal kenyataan sekarang. Sudahlah. Kita semua merasa sedikit takut. Perlu kalian ketahui, setan sedang menunggu kelemahan kita. Untuk itu kita harus selalu tetap waspada dan tetap harus dekat dengan bahtera itu. Setan akan mengupayakan segala hal agar dapat mencegah kita memperoleh keselamatan. Maka kita harus dekat dengan bahtera itu. Masuk ke dalam bahtera memiliki makna yang khusus. Mengalami peristiwa ilahi yang tak terbayangkan. Masuk dalam bahtera berarti suatu bukti dari Allah yang Maha Kuasa. Bila istriku bisa masuk, ia akan merasakan kebesaran ilahi. Anakku, engkau jangan menunda terlalu lama. Laksanakan selagi kau memiliki iman itu. Sebaliknya ketidakpercayaanmu akan mempermalukan dirimu sendiri. Tuan Kuno, Ya? Fasam sakit keras. Tuanku, ayahku sakit keras. Di mana Namu? Ibuku pergi ke tempat pemujaan bahtera itu untuk beribadah dan memohon kesembuhan bagi ayahku. Sayang sekali. Ayahmu? Ada di dalam. Jangan takut, Fasam. Tetaplah bergembira. Sebab jika engkau mati sekarang, engkau akan dibebaskan dari apa yang sangat buruk. Aku tahu. Lebih baik aku mati saat ini. Aku akan kehilangan kau, sahabatku. Aku juga akan kehilangan dirimu. Dan pembicaraan-pembicaraan kita. Pembicaraan kita. Aku di sini. No. Dapatkah aku bersamamu? Itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Selamat tinggal, sahabatku.